Oke, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, saya percaya saudara orang-orang yang luar biasa, amin. Katakan dengan saya orang yang diberkati Tuhan. Amin. Coba lambaikan tangan saudara. Haleluya, yes, puji Tuhan. Jadi semua masih bisa angkat tangan kan? Amin. Ya, jadi kalau kita masih bisa angkat tangan itu sebuah hal yang paling kita syukuri Bapak Ibu. Ya, ada orang yang harus angkat tangan tuh dibantu gitu ya, karena sudah stroke. Ya, kita masih normal, puji Tuhan kita masih sehat, jadi kita perlu bersyukur bersama-sama. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendeklarasikan bersama-sama bahwa tahun ini adalah tahun pelipat gandaan. Katakan dengan saya sama-sama, tahun pelipat gandaan. Amin. Saudara percaya itu? Oke. Bagaimana bisa memahami tentang pelipat gandaan ini Bapak Ibu? Saya kembali mengingat, saya pernah menyampaikan firman Tuhan ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Iya, bertolak lebih dalam. Coba katakan dengan saya. Saya ingin khotbahkan kembali khotbah ini Bapak Ibu dengan cara yang mungkin sedikit berbeda. Karena untuk bisa memahami bagaimana kita bisa mengalami pelipat gandaan Pak Pendeta. Wong kerja saya aja susah, ya kan? Kadang-kadang kan kita kembali, kita ngomong ini, tapi kita bilang, hari ini aja mau jualan susah Pak Pendeta. Hari ini aja mau cari kerja susah. Hari ini dapat uang aja itu, ya sangat sulit. Bagaimana saya bisa mengalami pelipat gandaan? Ini saudara, pertaruhan antara iman melawan logika. Ya. Berbicara mengenai bertolak lebih dalam ini, sebuah kisah bagaimana seorang murid yang bernama Petrus menahan atau menurunkan semua egonya, semua logikanya untuk menerima sebuah perkataan yang tidak masuk akal. Ketika Tuhan suruh dia bertolak lebih dalam, ini sebuah perkataan yang tidak bisa dimasuk secara logika, secara ilmu yang dia punya, secara matematika yang dia punya, segala pengalaman yang dia punya, nggak mungkin. Ini yang menarik saudara. Jadi ini sebuah kisah ya yang membuat kita meresponi ketika kita menghadapi kondisi yang tidak ya, mari kita buka bersama-sama Lukas pasal 5 untuk kita mengerti kebenaran ini Bapak Ibu. Kita bersama-sama buka Alkitab kita, Lukas pasal yang kelima. Supaya kita paham tentang peristiwa ini, hingga kita masuk lebih dalam dan mengerti ya, kenapa ini bertaruh antara logika dan iman. Mempercayai sesuatu yang tidak mungkin, ya, tapi harus mempercayainya. Nah, haleluya. Lukas pasal yang kelima, mari bersama-sama kita lihat kisah ini ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini sebuah kisah yang klasik, mungkin kita sudah sering membaca, kita sudah mendengar kisah di mana Petrus pertama kali mengambil keputusan ikut Tuhan lewat peristiwa ini saudara. Ini saya katakan sebuah peristiwa yang bertolak belakang ya antara logika dan juga iman. Karena peristiwa ini yang kita baca Bapak Ibu, waktu itu Petrus bersama dengan teman-temannya, ya, ternyata bukan hanya satu kapal, beberapa kapal, mereka pergi berlayar dan menangkap ikan. Karena profesi dia adalah nelayan. Kerjaannya sehari-hari dia hidup dari bekerja sebagai nelayan. Mereka semalaman, berarti mereka itu menangkap ikan itu dari sore sampai malam dan mereka kembali pagi hari. Ya, dan tepat itu sekitar jam 8, jam 9 pagi, mereka itu menepi dan membawa tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka tangkap dan sedang membersihkan jalah mereka yang mereka sudah lakukan itu semalaman tidak ada satu pun. Tiba-tiba Yesus datang, yang Yesus lakukan pertama kali saudara, Yesus pinjam perahunya dulu. Ya, bayangkan saudara dalam kondisi keletihan, kecapaian, ya. Dan pada waktu itu satu hal yang kurang menyenangkan, biasanya gitu kan, tidak mendapatkan hasil apa-apa karena habis ini mau makan apa, ya kan? Habis ini mau jual apa, habis ini mau bawa apa di rumah. Nah,
Ada beberapa teman saya kalau pergi pancing, ya, pergi pancing saudara, semalaman pulang nggak dapat ikan. Dia tahu sampai di rumah pasti istrinya marah. Apa yang dilakukan saudara? Beli ikan. Berarti sudah punya pengalaman. Saya pernah pergi beli ikan di Pantai Lebi dengan istri, tiba-tiba ada orang bawa pancing beli ikan. Loh, kan dia pergi pancing, ternyata nggak dapat ikan, beli ikan supaya istri nggak marah katanya. Ya, itu tipu muslihatnya saudara ya, hati-hati dengan itu. Ya, ini bukan sebuah peristiwa yang menyenangkan bagi Petrus. Nah, ketika dia sedang mengajar, Yesus pakai perahunya mengajar, Petrus mendengarkan apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yesus berkata, Petrus, mari bertorak lebih dalam. Artinya, mari kembali kita berlayar, kita pergi menjala ikan. Nah, ini sebuah hal yang tidak bisa diterima oleh Petrus. Ya. Bahkan kalau sebuah perkataan ini yang menarik sekarang dikatakan bahwa ini penghinaan kepada sebuah profesi. Yang ngomong ini, yang pertama, yang ngomong ini Tuhan Yesus yang nggak punya pengalaman bagaimana nangkap ikan. Ya. Ini saudara, sebuah kisah ini yang menggambarkan yang bicara ini seorang yang tidak punya pengalaman tentang menangkap ikan. Kalau mungkin dia seorang nelayan, Petrus ya oke lah. Petrus mungkin masih ragu, kayaknya saya lebih jago dari kamu. Saya lebih hebat dari kamu. Ya, ini saya sudah menjadi ladang saya, gak usah bicara tentang ini. Dan ini juga hal yang tidak mungkin. Ini ada 3 hal saudara, yang tidak bisa, ya, yang tidak bisa diterima secara logika oleh manusia. Dan bisa juga oleh kita secara pribadi. Yang pertama ini mengenai keahlian. Ya, Petrus dia ahli, ya, ahli cara menangkap ikan, bagaimana menebarkan jala, dia tahu jam yang tepat, dia tahu tempat yang tepat untuk bisa menangkap ikan. Tuhan Yesus suruh pertama dikatakan, mari kita bertolak lebih dalam. Tuhan Yesus karena dia bukan ahli, satu dia anak tukang kayu, kerjaannya setiap hari jadi tukang kayu Bapak. Dia tahu kalau ngomongin bagaimana buat kursi, dia jago. Iya. Kalau dia ngomongin bagaimana buat meja, buat lemari, oke lah, bapaknya tukang kayu. Tapi tiba-tiba, ya Yesus itu pada waktu itu belum terlalu terkenal, Bapak Ibu. Ya. Dia belum melakukan banyak mujizat yang Petrus dan teman-temannya, dia hanya mungkin didengarkan bahwa dia bisa mengajar dan lain sebagainya, dia banyak dipanggil guru gitu. Ya, sesuatu hal yang masih biasa-biasa aja. Nah, tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima secara akal sehat. Ini kadang-kadang yang kita juga alami. Ya, kita bicara tentang pelipat gandaan, tapi kita kalau pikirkan akal sehat kita nggak bisa terima. Pak Pendeta Samuel nggak ngalami ketika di jalan seperti apa. Pak Pendeta Samuel nggak ngalami ketika bekerja itu seperti apa. Pak Pendeta Samuel nggak tahu situasi di Bali saat seperti ini. Pak bilang pelipat gandaan. Pak Samuel nggak ngalami ketika saya dikecewakan, saya dicaci, saya dimaki. Nggak mungkin lah itu terjadi. Itu akal sehat kita. Saya bilang ya, saya nggak bisa, saya nggak ada di tempat saudara, saya nggak bekerja dengan saudara, saya nggak ngalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Saya tahu. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Bahwa Tuhan sudah membuktikan sendiri bagaimana dia bisa memberkati dengan cara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Secara akal sehat tidak bisa diterima. Tapi menariknya saudara, Petrus diam dulu. Padahal Petrus ini banyak ngomong saudara. Ya kan? Dia orang yang kadang-kadang selalu bicara tentang logika. Dia orang yang selalu maju di depan ketika ada sesuatu pembicaraan. Bahkan Tuhan pernah bilang kepada dia, enyah engkau iblis. Karena dia banyak ngomong sudah. Bahkan dia yang bilang ngaku-ngaku, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan tidak menyangkal. Tapi dia yang menyangkal 3 kali. Kita tahu bersama Petrus. Tapi pada waktu itu bagaimana dia bisa melawan akal sehatnya dengan mempercayai perkataan seorang anak tukang kayu. Yang kedua saudara, waktu yang salah. Jam 9 pagi, nggak ada pelaut yang pergi jam 9 pagi, saudara.
Biasanya jam 9 pagi itu kita beli ikan di Pantai Lebib. Nelayan sudah mendarat, saudara. Tidak pernah ada saya lihat nelayan jam 9 pagi pergi. Iya kan? Yang aneh aja, saudara. Biasanya pagi hari mereka turun, ya, mereka bawa ikan dan kita beli jam segitu. Iya kan? Tapi jam 9 disuruh pergi berlayar. Secara akal sehat gak bisa diterima, saudara. Nah, itulah firman Tuhan. Yang kita tidak bisa mengerti pakai logika kita sebagai manusia. Yang ketiga, saudara, tempat yang salah. Dia suruh pergi menebarkan jala di tempat yang lebih dalam. Ya, dah mungkin. Kalau nangkap ikan di tempat yang lebih dalam mungkin pancing, saudara kan. Ya. Tapi kalau jala, itu jarang orang menebarkan jala pergi ke tengah laut. Yang dicari adalah tempat di mana ikan berkumpul, bukan pergi ke tengah laut. Nah, ini waktu yang salah, kemudian tempat yang salah. Gak bisa terima secara akal sehat. Nah, tadi kita sudah mengatakan deklarasi kita. Ya, mungkin secara akal sehat kita bilang, aduh, kayaknya ini hanya untuk ngomong aja di gereja. Ya kan? Gak mungkin lah. Bagaimana Tuhan bisa memberikan kelimpahan? Apa yang di tanganmu yang kecil Tuhan bisa lipat gandakan. Bagaimana caranya? Ya, saya kerja aja susah hari ini, gitu kan? Gimana caranya? Ya, pergumulan yang tidak mudah hari ini, sakit saya aja tidak kunjung sembuh. Bagaimana caranya? Ya, doa saya aja belum dijawab. Bagaimana caranya terjadi pelipat gandaan? Ini pertaruhan antara akal sehat kita dan antara iman kita mau percaya atau tidak percaya. Kita ada dilema. Peristiwa ini membuat sebuah dilema yang luar biasa bagi Petrus, saudara. Tapi menariknya, ketika tiga hal ini, satu, keahlian Tuhan Yesus enggak punya. Yang kedua, dia menyampaikan pergi menjala ikan bukan punya di waktu yang tidak tepat, bukan jamnya. Yang ketiga, tempatnya juga salah. Ini pertaruhan, mau percaya atau tidak percaya. Mau jalan atau tidak jalan. Tapi menariknya, saudara, apa yang di Petrus katakan, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini yang menarik, saudara. Dia menurunkan semua egonya. Dia menurunkan semua apa yang dia pikirkan tentang cara menangkap ikan yang benar. Dia menurunkan semua apa yang dia paham bagaimana melakukan ini untuk mendapatkan hasil. Dia tahu yang dia harus lakukan. Orang yang menyampaikan inilah orang yang baru mengajarkan firman Tuhan. Dengar, saudara, Yesus ngajar dulu. Dia sampaikan dulu tentang firman, baru dia suruh Petrus pergi bertolak ke belakang. Saya percaya Petrus sudah mendengarkan firman tadi yang dia sampaikan oleh Tuhan Yesus. Ajaran yang disampaikan Tuhan tentang Yesus, tentang kerajaan Allah, tentang segala hal yang di dalam Tuhan. Itulah yang menolong dia hingga dia mempercayai apa yang dikatakan oleh seorang anak tukang kayu ini yang dipanggil guru. Karena dia mengajar. Rabi. Kalau dalam bahasa Ibraninya rabi artinya guru. Orang yang mengajari dipanggil rabi. Ya, makanya dikatakan karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Kenapa, saudara? Dia tadi mendengarkan firman, kemudian dia mengerti firman, hingga ketika disampaikan tentang satu hal yang di luar akal sehatnya, dia melakukan karena dia mendengar firman tadi, dia mengerti firman tadi, dan dia mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman itu. Amin. Makanya kita mulai dari deklarasi kita, ya, orang yang mendengar firman dan mengerti firman, maka apa yang ditabur itu akan berbuah bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Makanya kita harus dengar firman dulu, ngerti firman itu, dan ketika kita lakukan, maka akan terjadi sesuatu. Segala pikiran
yang kita pikirkan secara matematika kita, ilmu pengetahuan kita, semua pengalaman kita tentang bekerja, semua pengalaman kita tentang berbisnis, semua pengalaman kita tentang menjual apapun, itu bisa kita turunkan dan kita melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Amin. Kita berjalan dengan sebuah pengertian bahwa saya percaya ini tahun di mana saya akan menerima berkat Tuhan. Saya percaya pekerjaan saya akan diberkati. Saya percaya Tuhan akan memberkati usaha saya. Saya percaya tangan saya akan diberkati. Saya percaya meja makan saya akan diberkati. Saya percaya apa yang dikerjakan tangan saya Tuhan akan berkati. Secara akal sehat tidak mungkin. Sepi, Bali sepi ya, sepi Bapak Ibu. Saya kemarin ke Sanur, pertama kali saya jalannya enak sekali. Sepi Bapak Ibu. Bahkan pergi ke pantai, seakannya pantai itu milik pribadi, nggak ada orangnya. Ya. Sepi. Ya mungkin saudara yang bekerja di dunia transportasi, pariwisata, gimana Bali sepi Pak Pendeta? Bagaimana cara saya bisa ngalami pelipat gandaan? Ya, saya ngerti itu saudara. Ya. Tapi kita percaya Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Mungkin nggak hari ini. Ya kan? Mungkin gak minggu ini, bisa minggu depan. Mungkin gak bulan ini, bulan depan. Apa yang kita tidak terima bulan ini, bulan depan Tuhan bisa lipat gandakan 10 kali lipat. Itu yang kita percaya. Amin. Jangan kecewa kalau hari ini kurang. Jangan kecewa kalau minggu ini belum mendapatkan hasil. Percayalah, mungkin minggu depan Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Itu aja suara yang membuat kita bersuka cita. Ini sebuah pertempuran iman yang kita mau belajar bersama-sama. Kita mau belajar apa dari Petrus, saudara? Ketika dia mengatakan, tapi karena engkau yang menyuruh aku akan menebarkan jalan. Untuk melihat sesuatu yang besar, pelipat gandaan itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama kita harus belajar yang namanya ketaatan. Katakan dengan saya, ketaatan. Maka dikatakan kunci pertama ketaatan adalah keputusan untuk menekan ego, emosi, dan kepintaran kita. Lalu memilih untuk percaya pada firman-Nya. Petrus menyingkirkan semua alasan rasionalnya dan memilih untuk taat. Menyingkirkan semua alasan rasional. Apa yang dikatakan 1 tambah 1 berapa? 11 kali 11 berapa? Lagi viral itu saudara Bapak. Ya. Menyingkirkan semua itu. Kalau kita hitung ya nggak mungkin. Gimana caranya Pak Pendeta mau makan aja susah. Apalagi mau bilang pelipat gandaan. Ya saya ngerti, saya paham. Ya, saya juga mengalami pergumulan antara akal sehat dan mempercayai saudara. Tapi setiap hari saya memperkatakan deklarasi ini. Saya berdoa setiap hari memperkatakan deklarasi ini saudara. Bahkan saya nyanyikan deklarasi ini saudara. Saya percaya walaupun ada pergumulan. Saya percaya mungkin besok, mungkin 1 minggu lagi Tuhan bisa melakukan hal yang di luar pemikiran saya. Itu yang namanya taat. Makanya kenapa dikatakan taat itu saudara, sesuatu yang tidak bisa kita bawa secara pikiran logika kita. Kita tidak harus memilih, ya, menyingkirkan semua alasan rasional. Makanya kata taat itu mau dibaca dari kiri ke kanan tetap sama. Ya kan, tetap taat saudara. Hanya itu kata yang lain saudara kalau baca dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri dia berbeda. Ya, dari kiri ke kanan taat, dari kanan ke kiri taat. Mau pakai bahasa Ibrani tetap taat, mau pakai bahasa Arab pun tetap taat, Indonesia pun tetap taat. Karena bisa baca dari kiri, dari kanan tetap taat. Katakan dengan saya mau taat. Ya. Belajar sudah. Taat itu nggak mudah. Taat itu saudara sama seperti ketika saya suruh anak saya, Prince, ambilkan papi minum ya. Mulai ada di pikirannya kan rasionalnya. Kan papi tadi baru dari dapur. Ya. Kan bisa ambil sendiri. Ya kan?
Dia ngomong gitu, bisa dia ngomong gitu. Tapi saya mau ajar dia mau taat enggak sama saya. Ya. Akhirnya dia ngambil, saudara. Walaupun dia mulai pikir, tadi kan Bapak, ketika dia ngambil, dia mulai, tadi kan Papi di dapur, kenapa enggak ambil minum? Pokoknya apa yang Bapak suruh, kamu harus ikuti, itu yang namanya taat. Oh gitu ya. Walaupun mukanya enggak enak. Ya. Karena taat itu tidak menyenangkan. Ya. Taat itu yang tapi lakukan saja. Saya tahu Petrus, saudara, dia lakukan itu walaupun mungkin ini berkerutin, dia bilang ini. Tapi karena engkau yang suruh saya lakukan juga. Iya kan? Bukan saja saudara. Iya. Ya, manusia. Iya, manusia. Iya kan? Manusia. Yang paling ngerti itu Ray di militer, sore namanya tentang taat. Ya. Ray, lari sana, siap. Ray ke sana, siap. Ray ke sana, siap. Nah, siap aja. Nah, saya tahu itu karena saya belajar anak saya Brian, saudara. Apa-apa siap. Boleh enggak sekali-kali kamu bilang tidak? Saya pernah ngajarin dia, coba kamu sekali-kali bilang tidak. Enggak bisa, Papi. Sudah aturannya di doktrin seperti itu. Kalau enggak akan dikoreksi, katanya. Iya benar sih. Saya pernah marah, kamu cuti kok kamu masih aja lakukan hal-hal yang di luar cuti. Saya bilang, saya telepon nanti pengasuhmu ya. Ya silakannya, tapi nanti saya dikoreksi. Benar Bapak Ibu, sedikit salah dibawa ke Ubud, lari keliling berapa kilo di Monkey Forest itu. Karena hanya salah sedikit. 20 kilo saudara. Ya, karena salah sedikit. Jadi mereka dilanjutkan taat. Walaupun hatinya taat. Nah, saya belajar itu sudah. Walaupun gak enak, tapi siap. Di dalam Tuhan, kita harus bilang siap kepada Tuhan. Amin. Itu yang namanya taat. Ya. Jadi jangan mulai dengan matematikamu. Garis bawahi. Ya. Ketika kita menghadapi persoalan, jangan mulai pakai matematikamu. Semakin engkau pakai matematikamu, semakin engkau bingung dan semakin engkau terpuruk. Dan tugas kamu adalah percaya saja. Amen. Kalau kita pakai matematika kita, tadi 1 tambah 1 sama dengan 2, ya memang 2. Tapi di dalam Tuhan saudara, 5 tambah 2 jadi 12. Jadi mari kita belajar taat. Katakan dengan saya mau taat. Amin. Nah, menarik saudara. Yang kedua, yang saya mau belajar lagi, mulailah dari apa yang kita punya. Yang pertama, Petrus taat. Tapi yang berikut jadi menarik saudara. Tuhan suruh Petrus pergi, bertolak lebih dalam. Tapi menariknya, Tuhan Yesus nggak bawa perahunya sendiri, dia nggak bawa ini perahu paling canggih Petrus. Ada sonarnya, dia ngerti di mana ada ikan, jadi ikut saya. Dia nggak bawa perahunya. Yang pertama, kedua, Yesus nggak bawa jalannya, dia nggak bilang Petrus ini jala. Kalau kamu pakai jala ini, wah luar biasa, kamu akan tangkap ikan yang banyak. Tapi Tuhan Yesus pakai apa saudara? Perahunya Petrus juga. Pakai apa? Pakai jalannya Petrus juga. Pakai apa? Pakai tenaganya Petrus juga. Pakai apa? Pakai keahliannya Petrus juga. Pakai apa? Pakai pengertiannya Petrus juga. Tenaganya juga Tuhan Yesus pakai. Tuhan nggak bawa bilang, dengarkan Petrus, saya akan kirim perahu dan malaikat dari langit yang akan membantu kami bagaimana berjalan dengan baik. Dia nggak pakai. Dengarkan saudara. Kalau saudara ingin melihat sesuatu terjadi, Tuhan tidak pakai yang jatuh dari langit. Kadang-kadang kita harapkan kan kalau bisa jatuh dari langit Tuhan. Kalau bisa Tuhan rubah bos saya jadi seperti satria baja hitam Tuhan. Karena dia menyebalkan. Nah, dia tetap sama. Ya. Kalau bisa Tuhan rubah tangan saya jauh lebih kuat. Enggak, tanganmu tetap sama. Jadi apa yang kita belajar? Kalau kita ingin melihat sesuatu, Tuhan mau pakai dari apa yang kita punya. Katakan dengan saya, dari apa yang saya punya. Tuhan tidak membawa perahu atau jalannya,
Ia memakai perahu Simon dan jalannya mujizat selalu dimulai dari apa yang sudah ada di tangan kita. Jangan menghayal saudara, Bapak Ibu mohon maaf bekerja di laundry, tiba-tiba menghayal kalau bisa Tuhan saya jadi pengusaha jual beli motor. Jangan menghayal, itu menghayal namanya. Ya, nggak akan terjadi saudara, karena saudara nggak punya keahlian bagaimana jual beli motor. Saudara punya keahlian bagaimana laundry yang benar. Makanya berdoalah kalau kerja saudara, Tuhan tolong supaya saya punya usaha laundry. Amin. Karena saudara ngerti bagaimana bekerja di laundry, bagaimana mencuci yang baik, setrika yang baik, karena saudara punya pengalaman. Jangan berdoa yang lain, Tuhan saya mau punya toko roti, tapi hari-hari hidup saudara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kerja di laundry. Tiba-tiba Tuhan punya toko roti, buka roti juga bisa. Gimana caranya punya toko roti? Jangan minta sesuatu yang tidak bisa engkau kerjakan dengan tanganmu, amin. Maka Tuhan selalu mulai dari apa yang ada di tanganmu. Ada 3 kisah ini saudara yang Tuhan ajarkan mulai dari tangan kita. Yang pertama, ketika air berubah menjadi anggur. Ketika mereka kehabisan anggur, Tuhan rubah air menjadi anggur kan. Airnya dari mana? Cuci kakinya ada di mana? Di rumah itu kan. Enggak, Tuhan suruh ambil air dari sungai Yordan. Karena itu tempat saya dibaptis dulu. Ya, itu airnya penuh mujizat, ambil. Ya, bawa ke sini maka dia akan berubah. Enggak. Yang ada di situ yang Tuhan pakai rubah air itu jadi anggur. Dengarkan saudara. Jangan cari-cari sesuatu yang saudara anggap ini akan membuat saudara berhasil. Saya khotbah ini saudara diteguhkan dengan apa yang istri saya sampaikan waktu kami pulang. Kemarin kami ada pertemuan fellowship wilayah, namanya semua pendeta-pendeta itu full bersama-sama kami di Tabanan. Saya bilang, ya, kayaknya kita tidak usah memulai suatu pelayanan yang baru. Kami lagi berdoa membuka suatu pelayanan yang baru. Kita lakukan saja dari apa yang Tuhan percayakan hari ini. Saya diteguhkan, ya. Lakukan aja. Apa yang kamu punya hari ini? Potensi apa yang kamu punya? Jangan cari-cari yang lain. Jangan cari usaha-usaha yang lain saudara. Yang saudara nggak ngerti. Bangkrut pasti. Karena saudara nggak ngerti ilmunya. Amin. Kerjakan itu. Maka saudara akan diberkati. Saudara lebih maksimal lagi dengan apa yang saudara lakukan. Maka saudara akan diberkati. Jangan coba-coba buat usaha yang baru yang saudara nggak ngerti. Saya Bapak Ibu pernah berdoa berkali-kali dan ada uangnya. Waktu itu. Pingin saya buat bisnis usaha. Saya sama istri saya. Mau buka franchise. Sudah telepon orangnya, sudah mau deal. Tapi saya nggak damai sejahtera, batal. Saya nggak ngerti hari ini. Panggilan saya bukan untuk itu. Mungkin saya bisa mulai tapi bisa bangkrut. Karena panggilan saya bukan untuk berbisnis. Saya kan ingin berkhotbah ya, karena kita ingin lakukan mungkin dengan bisnis ini bisa membiayai pelayanan, sekolah dan segala hal yang kita lakukan. Bisa menolong orang-orang susah, kita bisa membantu. Pikiran saya rohani banget. Tapi Tuhan bilang kamu gak punya ilmu tentang itu. Kamu gak ngerti bagaimana jualan yang benar. Gak bisa kamu. Saya ngerti itu sobat. Kami sudah pernah melakukan itu bagaimana berjualan kecil. Gak berhasil juga. Ternyata enggak itu, panggilanmu bukan itu. Ini yang kita paham. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Musa dihadapkan di depan Firaun Bapak Ibu, yang dia nggak ngerti apa-apa. Tapi Tuhan bilang apa yang di tanganmu Musa? Tongkat, pakai itu. Tuhan nggak kirim tongkat Ali dari surga. Kering, tangkap Musa. Plup. Ini kamu pakai hadap Firaun. Dah. Tapi Tuhan pakai apa? Tongkat gembala yang ada di tangannya. Tuhan nggak kirim senjatanya. Ya, dari surga sana kirimkan jatuh ke langit dan Musa. Kalau kamu memang pilihan, ketika kamu cabut tongkat ini, maka kamu dipilih Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa yang di tangan? Tuhan nggak cari yang lain. Pada Pak Gede khotbah itu tentang memberi makan 5.000 orang.
Tuhan tidak suruh muridnya pergi tangkap ikan di danau. Nanti saya akan kumpulkan ikan sendiri, kamu pergi tangkap di sana ya. Atau kamu pergi, udahlah kamu saya kasih kamu, saya suruh malaikat nanti terbang bersama kamu, kamu kumpulkan roti. Enggak. Tapi Tuhan cari ya orang di situ, ketemukan anak kecil yang ada di kumpulan 5.000 orang yang ada 5 roti dan 2 ikan. Enggak cari tempat lain Bapak Ibu. Untuk kasih makan 5.000 orang, gak cari tempat lain, gak pergi beli di toko, gak pergi jauh sana. Tapi Tuhan temukan orang yang ada di situ, anak kecil yang ada di situ yang punya 5 roti dan 2 ikan. Berkat itu datang, gak usah jauh-jauh pikirinnya. Jangan pikir kalau bisa Tuhan dari Amerika Tuhan. Jangan. Terus kamu tidur aja pikir. Karena kamu berpikir Amerika akan datang. Iya, rudalnya datang. Ya. Tapi lakukan pekerjaanmu. Kerja. Amin. Katakan saya kerja. Senggol di kananmu. Kerja. Maka kamu akan diberkati. Lakukan dengan iman. Mujizat di danau itu, Tuhan memakai perahu jala dan apa saudara, keahlian Petrus yang sudah ada. Tuhan tidak suruh Petrus untuk lakukan hal yang berbeda. Petrus, sudahlah. Karena kamu sudah capek, jala ikan kamu nggak ikan, ikut saya Petrus. Saya akan bawa kamu, kasih makan kamu, saya akan buat roti untuk kamu. Tuhan tidak bilang gitu. Tapi Tuhan bilang kita tangkap ikan lagi. Kamu gagal, Tuhan pakai kegagalannya itu untuk membangkitkan Petrus. Kalau kamu gagal, kamu susah, kamu tidak mudah dalam pekerjaan, Tuhan pakai itu saudara untuk membuktikan bahwa Tuhan menyertai engkau. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhanmu. Jadi hari ini engkau yang lagi mengalami pasang surut, gak apa-apa. Tuhan pakai pasang surut itu untuk membuktikan bahwa engkau anak Tuhan, kamu dipelihara Tuhan. Amin. Ya, lihat tangan kita. Coba lihat Bapak Ibu. Sudah lihat? Ya, coba taruh di atas lagi. Ya, katakan dengan saya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya. Ya. Apa potensi yang ada di tanganmu? Ya. Tuhan selalu memakai potensi yang kau punya. Jangan menghayal, melakukan sesuatu di luar kemampuanmu, keahlianmu, talentamu, sumber dayamu. Disitulah Tuhan akan bekerja. Mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Amin. Apa yang kamu bisa? Ya. Makanya saudara, ini reaksi yang luar biasa. Ini yang kita mau belajar dari Petrus. Ketika Simon Petrus melihat mujizat itu, ia tidak bersorak-sorai, sebaliknya ia bersyukur di depan Yesus, tersungkur di depan Yesus. Pengalaman yang tidak membuatnya merasa hebat, tetapi justru menyadarkannya akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ingat saudara, ketika saudara sudah diberkati Tuhan, jangan sombong. Petrus tiba-tiba lihat jala ikan, dia nggak bersorak-sorak, dia bilang, waduh, ternyata saya hebat ya. Dia nggak pamer depan teman-temannya, saya hebat loh. Tapi yang dilakukan saudara, dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dia, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Dia bilang, Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau hari ini Tuhan berkati saya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Maka yang ketiga saudara, sadarilah bahwa semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Katakan dengan saya, kasih karunia Tuhan. Semuanya, apa yang kita terima hari ini.
Kalau kita diberkati, Tuhan terjadi pelipat gandaan. Ada cara Tuhan buat kita mujizat. Ada cara Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Sadari itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita pandai. Tapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin saudara. Ini yang kita belajar. Iya, mujizat. Iya, ini bukanlah upah atas kerja keras Petrus atau bayaran atas ketaatannya. Inilah murni anugerah. Kesadaran inilah yang membawa kita untuk semakin mencintai Tuhan, bukan hanya berkat-Nya. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Makanya kita butuh Tuhan, saudara. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Makanya ketika kita diberkati sekali lagi. Saya ingat ketika ada 10 orang kusta. Tuhan sembuhkan 10 orang kusta. Apa yang terjadi saudara ketika mereka disembuhkan? Hanya 1 orang yang kembali di hadapan Tuhan Yesus dan berterima kasih. Dan Alkitab bilang orang itu orang Samaria. Artinya saudara, 9 orang yang lain itu orang Israel. Artinya orang yang tahu Tuhan, orang yang nyembah Tuhan, orang yang percaya Tuhan. Tapi 1 orang Samaria ini, orang yang tidak dianggap. Orang yang dianggap oleh orang yang terbuang, yang tidak layak diselamatkan. Tapi ini orang yang ngerti. Kalau dia sembuh, dia menerima berkat Tuhan, ini semua datang dari Tuhan. Maka dia datang tersyukur di depan Tuhan. Bersyukur untuk apa yang telah dia terima. Mari kita belajar bersyukur Bapak Ibu. Cara bersyukur, saudara hari ini beribadah adalah bentuk saudara bersyukur kepada Tuhan. 6 hari saudara bekerja, Tuhan tolong. Tuhan menyertai saudara dalam perjalanan. Tuhan melindungi saudara dalam perjalanan. Tuhan memberkati saudara dalam pekerjaan. Tuhan bertemu dengan orang-orang baik. Tuhan ketemu masalah tapi Tuhan menolong saudara dalam persoalan saudara. Saudara datang hari ini bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara bilang Tuhan terima kasih. 6 hari ini Tuhan menyertai saya. 6 hari Tuhan memberkati saya. 6 hari saya melihat kebaikan Tuhan. 6 hari saya melihat pertolongan Tuhan. Hari ini saya datang mengangkat tangan sebagai bukti bahwa Tuhan baik, sungguh baik dan amat baik kepada saya. Amin. Itu bentuk ucapan syukur kita. Ibadah itu bentuk ucapan syukur. Bukan karena rutinitas. Bukan karena kita sudah jadi orang Kristen kita ibadah. Tapi ibadah itu bentuk orang yang tahu diri. Mengerti bahwa hidupnya ini karena Tuhan. Amin saudara. Mari kita belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Makanya saudara, mari kita mengalami tahun pelipat gandaan ini. Jangan sampai di antara kita hanya menjadi penonton. Tapi kita bukan orang yang mengalaminya. Anda tahu penonton dia lebih jago dari pemain. Pemain itu untuk dia jago dia harus mengalami jatuh bangun Bapak Ibu. Dia harus ditendang, dia harus disikut, dia lari kadang didorong. Itu pemain. Tapi penonton saudara dia tribun tepuk tangan. Dia bilang kamu sih harusnya ke kanan tadi kok lipat dikit sedikit. Ya kan? Kita lebih jago kan kalau nonton di lapangan itu saudara. Harusnya tendangnya gini. Coba gitu. Itu butuh latihan, butuh dorongan, butuh kekuatan. Tidak mudah. Tapi kalau kita ingin menikmati itu keberhasilan. Ketika seorang striker cetak gol saudara. Itu sukacitanya luar biasa. Lebih bersukacita daripada penonton saudara. Karena dia ngalami sendiri bagaimana bisa cetak gol. Bagaimana bisa memasukkan gol ke gawang. Itu sukacita yang luar biasa. Yang dia bawa sampai ke rumahnya. Itulah orang yang menikmati berkat Tuhan. Sukacitanya enggak habis-habis. Amin. Mari kita ngalami tahun ini bersama-sama. Untuk kita melihat sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Sebuah pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda tunduk pada firman-Nya atau pada alasan rasional Anda? Anda percaya kepada firman-Nya atau kepada segala macam alasan yang kita bisa ungkapkan. Tuhan, saya sibuk. Tuhan, saya punya persoalan. Tuhan, bos saya seperti ini. Tuhan, pekerjaan saya seperti ini. Tuhan, usaha ini enggak mudah. Banyak alasan rasional. Atau kita mempercaya bahwa bersama Tuhan masalah mungkin ada. Bos kita mungkin enggak berubah. Persoalan ini mungkin sulit. Tapi kita percaya
bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama Tuhan pasti ada cara Tuhan menolong kita. Bersama Tuhan, Tuhan selalu melakukan caranya. Tuhan bekerja dengan caranya, dengan sebuah tujuan mendatangkan yang baik bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Iya, mari untuk itu. Iya. Rasa bertolak lebih dalam ini bukanlah tentang menangkap ikan. Inilah undangan untuk kita meninggalkan zona nyaman, menaruh kepercayaan kita kepadanya, dan menemukan tujuan hidup yang jauh lebih besar ke dalam bersama-sama dengan Tuhan. Tinggalkan zona nyaman kita, Bapak Ibu. Yang selalu kita andalkan orang, andalkan Tuhan kali ini. Andalkan Tuhan. Iya. Makanya 3 langkah ini yang akan menolong kita di tahun ini. Untuk kita melihat terjadi pelipat gandaan. Yang pertama, kita butuh ketaatan yang berani. Katakan dengan saya, ketaatan yang berani. Kita butuh ketaatan. Ketaatan ini perlu keberanian, Bapak Ibu. Seperti pelayan yang disuruh Tuhan untuk membawa air itu ke pemimpin pesta. Dia tahu persis, dia lihat persis, dia yang cedok air itu dari tempayan tempat cuci kaki itu. Tapi karena Tuhan yang suruh, dia juga pergi lakukan itu. Itu yang namanya ketaatan yang berani. Petrus, ketaatan yang berani. Dengarkan saudara, Petrus nggak sendiri. Kalau dia sendiri sih oke-oke aja lah. Tapi dia bawa pasukan, Bapak Ibu. Dia bawa teman-teman. Apa jadinya nanti ketika tidak berhasil? Malu kan? Kemudian pasti diejek sama teman-teman, sok kamu kan? Ternyata nggak berhasil. Itu yang disebut dengan taat berani. Kita harus berani, Bapak Ibu. Jangan takut malu. Jangan takut di ngomongin. Jangan takut dibiarkan kamu sok kudus, sok rohani. Kamu seperti pendeta aja. Kamu lebih dari pendeta. Gak apa-apa omongan orang, apa. Tapi kita mempercayai firman-Nya. Amin. Itu sudah ketaatan yang berani. Kemudian kedua, jangan menunggu sumber daya dari, tapi mulailah dengan skill dan aset yang sudah ada di tangan. Apa yang kamu punya? Skill apa yang kamu punya? Mulai dari. Yang ketiga, pas sukses datang, terimalah itu dengan rendah hati sebagai anugerah, bukan bukti kehebatan diri kita. Tapi semua datang karena anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin.